Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husdar dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistik ekonomi lanjutan saya, di mana saya mengambil judul pengaruh pertumbuhan penduduk dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2011 hingga 2020. Nah, di sini ada 4 topik yang akan saya bahas. Pertama, pendahuluan, di mana pendahuluan terdapat landasan teori serta hipotesis. Adapun pada metode penelitian, di sini saya akan menjelaskan terkait metode apa yang saya gunakan dalam tugas saya ini. Adapun pembahasan di sini akan dibahas terkait pengujian dan regresi bergandanya serta penutup atau kesimpulan. Baik, memasuki ranah pendahuluan di mana terdapat landasan teori dari judul saya. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadono Soekarno, pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kegiatan ekonomi guna mendorong pertumbuhan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Menurut Samuelson, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, sumber daya alam. Kedua, sumber daya manusia. 3. Pembentukan modal. Dan 4. Teknologi dan inovasi. Adapun pada pertumbuhan penduduk, menurut Mulyadi ialah keseimbangan antara kapasitas meningkat dan kapasitas menurunnya jumlah penduduk. Penelitian dari Mahmudin pada tahun 2019 menjelaskan bahwasanya pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu sejalan dengan teori dari Sadono Soekarno yang mengatakan bahwasanya pertumbuhan penduduk akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan ketiga, ada upah minimum. Di sini menurut Mahmudin menyatakan bahwasanya upah akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dari landasan teori tersebut kemudian muncullah hipotesis, di mana ada 2 hipotesis di sini yang mengatakan bahwasanya pengaruh pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, upah minimum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2020, 2011 hingga 2020. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan, pertama adalah jenis penelitian, di mana jenis penelitiannya adalah kuantitatif, dan kedua jenis dan sumber datanya adalah data sekunder, di mana saya menemukannya dari website resmi BPS Nasional dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun metode pengumpulan datanya ialah dokumentasi dan daftar pustaka. Nah, pada pembahasan di sini kita dapat melihat data pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan upah minimum pada tahun 2011 hingga 2020. Ini merupakan data dari BPS Nasional dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, adapun perhitungan regresi bergandanya bisa dilihat dari hasilnya. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan upah minimum ini merupakan hasil dari akumulasi pada tahun 2011 hingga 2020. Nah, setelah kita mengetahui data-data seperti ini dan telah menghitung totalnya atau sigmanya, selanjutnya kita akan menghitung koefisien regresi bergandanya. Nah, di mana Y merupakan 0,0661, X1-nya 8,559, X2-nya 2083, dan ini merupakan hasilnya B1 atau Y1, B2 atau Y2, dan A atau Y atau pertumbuhan ekonomi. Nah, ini merupakan hasilnya. Ketika hasilnya telah kita dapat dan sudah sesuai perhitungannya dengan rumus yang telah kita pelajari, selanjutnya kita akan masuk kepada persamaan regresi linear bergandanya, di mana Y merupakan 3,70 sekian dan nilai A nilainya adalah 3,7, di mana tanpa adanya pertumbuhan penduduk atau X1 dan upah minimum X2, maka besarnya output atau Y atau pertumbuhan ekonomi adalah 3,70, sekian. Adapun nilai B1 merupakan hubungan antara pertumbuhan penduduk X1 dengan output Y jika upah minimum X2 konstan adalah negatif, atau setiap kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1 jiwa maka output akan menurun sebesar min 3,485 sekian. Adapun nilai B2
hubungan antara upah minimum X2 atau dengan output Y jika pertumbuhan penduduk X1 konstan adalah negatif atau setiap kenaikan upah minimum Rp1, maka output akan menurun sebesar min 3,484 sekian. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut muncullah hasil hipotesis, di mana hasil hipotesisnya yang pertama, variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2011 hingga 2020. Adapun hasil hipotesis yang kedua ialah upah minimum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2011 hingga 2020. Nah, masuk kepada pengujian hipotesis kebiasaan regresi bergandanya, di mana di sini kita memasukkan rumus yang ada sesuai dengan yang ada di buku, dan kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah kita hitung sebelumnya, sehingga muncullah perhitungan seperti berikut, di mana ada nilai dari formulasi hipotesis, kriteria pengujian, nilai uji statistik, dan JKR, JKE, dan JKT. Nah, ketika sudah muncul hasilnya, kita masukkan di tabel, dan setelah masuk di tabel kita berikan kesimpulan, di mana kesimpulannya FO min 5,41 lebih kecil daripada F 0,01 yang merupakan nilainya 9,55, maka hipotesis diterima. Jadi ada pengaruh dari X1 atau pertumbuhan penduduk dan X2 upah minimum terhadap Y pertumbuhan ekonomi, di mana ia berpengaruh negatif. Nah, kesimpulannya atau penutup, di mana berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilaksanakan sehingga mampu diketahui kesimpulan sebagaimana berikut. Pertama, variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2011 hingga 2020. Kedua, variabel upah minimum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2011 hingga 2020. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.